nama saya Randy Jayapurba dari Ilmu Politik Fakultas Hukum. Pada hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang keterwakilan politik dalam bidang perempuan. Oke. Kepentingan perempuan dalam sistem politik yang didominasikan oleh laki-laki, dan meski perempuan telah mempunyai hak yang setara atau equal right untuk memilih dan dipilih, tidak menjamin kepentingan perempuan diperhatikan dengan baik. Karena itu, perempuan itu sendiri harus hadir untuk mengawal kepentingannya atau politics of representation, atau sebuah sistem politik yang baik perlu menjamin adanya ambang batas keberadaan keterwakilan atau threshold representation, atau ambang batas keberadaan keterwakilan. Threshold representation ini merupakan ambang batas jumlah tertentu untuk memastikan kelompok tersebut dapat mempengaruhi keputusan sehingga kepentingannya tidak diabaikan. Oke, pada kepentingan ini saya ingin menyampaikan tentang hak suatu perempuan. Terkadang banyak orang menganggap laki-laki itu selalu benar dan selalu bisa, dan banyak seseorang beranggapan bahwa wanita itu tidak bisa dalam apapun. Tetapi menurut saya beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya dalam bidang apapun, dalam bidang politik, pekerjaan, ekonomi, apapun itu. Karena Tuhan menciptakan kita sama dan Dia tidak membeda-bedakan kita. Dan juga banyak seseorang beranggapan bahwa wanita itu rendah. Tapi bagi saya, wanita itu tidak rendah. Karena kenapa? Karena kita lahir dari perut seorang wanita dan dibesarkan oleh ibu dan seorang ayah. Tanpa seorang wanita, kita tidak ada apa-apanya. Dan juga saya ingin memberi alasan juga kenapa seseorang tuh menganggap perempuan itu lemah. Ya karena perempuan itu mungkin tidak bisa bekerja berat mungkin kan. Ya karena kan Tuhan membagi kita kan dengan dua jenis. Yang pertama, laki-laki harus bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan istrinya, sedangkan perempuan bekerja di rumah seperti nyuci di dapur, cuci piring dan lain-lain, dan mengurus seorang anak dan mendidik. Itu kan terbagi menjadi dua jenis. Banyak orang mengatakan wah wanita itu lemah, tapi itu tidak. Menurut saya tidak. Dan saya ingin memberi contoh penjelasan seperti spiral. Seorang polisi yang bernama Randi Bagus Hari Hagogoromos dan Novita Duya Sari. Saya ingin menjelaskan ceritanya yang saya pahami, bahwa seorang polisi ini yang bernama Randi ini berpacaran, sudah lama berpacaran sama si Novia Widiasari ini, sudah lama berpacaran, dan sewaktu berpacaran itu si polisi ini mengajak pacarnya ini jalan, dan sesudah jalan ia memberikan sebuah pil. Sesudah wanita itu memakan pil itu, dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu si pria ini mengajak si wanita ini ke hotel, dan sesudah si wanita ini diajaknya, dan akhirnya si polisi ini melecehkan si perempuan ini. Dan sesudahnya hari berlangsung, sesudah hari menjelang, akhirnya lama-kelamaan wanita ini hamil. Dan si wanita ini meminta tanggung jawab kepada si polisi ini. Lalu polisi ini membawa si wanita ini, dan si polisi tidak mau dengan atas pertanggungjawaban si wanita ini. Lalu si wanita ini menelpon seorang ibunya, ibu dari seorang polisi ini, lalu berkata kepada ibunya itu bahwa anaknya telah menghamili dia. Lalu ibunya itu datang
ibu dari polisi ini datang ke rumahnya, katanya ingin mempertanggungjawabkan atas perbuatan anaknya. Sesudah ibunya itu datang, bercakap-cakap harinya, bercakap, akhirnya pulang. Rupanya besoknya si suami menelpon seorang istrinya dan lalu berkata bahwa ia berkata seorang pacarnya ini menyuruh seorang si Novia ini untuk menggugurkan kandungannya, dan orang tuanya juga dari seorang lelaki ini tidak suka sama si perempuan itu. Akhirnya si perempuan itu nangis dengan hati yang berat. Dia datang ke rumahnya lalu berkata kepada ibunya dan di sana dia bersama ibunya itu bersama omnya. Dia berkata bahwa pacarnya itu si polisi itu dalam menghakiminya. Lalu ibunya itu marah dan omnya itu marah juga dan berkata sama si Novia itu bahwa kau telah melecehkan nama baik keluarga ini, kau telah memburuk-burukkan nama keluarga ini. Lalu si Novia Raini Sari itu diusirlah dari keluarganya itu. Akhirnya si Novia Raini Sari itu lari terjerit-jerit dan lari. Akhirnya dia tidak ada yang mau mendengarkan tangisannya, tidak mau mendengarkan ceritanya. Akhirnya dia pergi ke sebuah kuburan, di mana di kuburan itu adalah kuburan seorang ayahnya yang telah almarhum, ayahnya yang telah lama meninggal. Lalu si Novia Rahim Sari itu bercerita di kuburan ayahnya itu telah dihamili seorang laki-laki yang bernama Randi Onesari, dan akhirnya dia bercerita menangis mengungkapkan perasaannya telah dihamili. Akhirnya ujung-ujungnya dia membunuh diri di kuburan itu. Tetapi saya tidak tahu apakah dia membunuh diri, tapi saya mendengar ibu ada yang bilang bunuh diri, dan juga ada yang bilang yang membunuhnya itu adalah keluarga dari pacarnya itu yang bernama Prandi Bagus Hari Agus Romo. Akhirnya dia meninggal, dan akhirnya yang kita kira baik, kita kira bermanfaat itu baik, tidak semua orang. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu sifat orang, dan juga hukum aja, sedangkan polisi aja terkadang dalam hukum juga terdapat juga masalah berat dikecilkan dan masalah kecil diberat-beratkan. Contohnya ibaratkan begini, kita berbuat salah, contohnya kayak seorang istri yang memarahi suaminya karena mabuk-mabukan. Kenapa seorang istri ini memarahi seorang suami ini mabuk-mabukan? Kenapa dipenjara? Menurut saya itu tidak masalah. Kenapa harus dipenjara? Itu menurut saya itu masalah ringan, karena tidak ada seorang wanita yang ingin melihat seorang suaminya ini rusak, tidak mau melihat seorang laki-laki ini mabuk-mabukan. Kenapa? Sekarang kita berpikir apa aja? Mungkin istri ini berpikir bahwa dia mempunyai seorang anaknya dan seorang istrinya ini mungkin berpikiran bahwa uang tidak dikasih kepadanya. Kenapa? Karena tugas seorang suami itu kok untuk bekerja, bukan untuk mabuk-mabukan. Kenapa istrinya itu memarahi suaminya? Itu saya pikirkan. Mana mungkin istrinya itu memarahi itu mungkin anaknya nggak ngurus anaknya, sibuk mabuk-mabukan, tetapi dihukum dia di penjara berapa tahun istrinya tuh, di penjara. Itulah saya bingung. Baru seperti di pemerintahan, anggota DPR aja korupsi uang rakyat. Kenapa di penjara ringan-ringan, sudah uang rakyat, uang semua rakyat, sedangkan masalah besar aja bisa dikecilkan, masalah kecil aja bisa diperbesar. Terkadang kita bingung apa pemerintah di dalam ilmu kita
kita tidak tahu, mungkin dalam hukumnya yang kita tidak pahami, mungkin sudah tercantum dalam undang-undang itu bahwa undang-undang ini kan tidak bisa diganggu gugat, ya kan? Oke, tidak bisa diganggu gugat. Dalam kesimpulan itu kita tahu yang saya cerita itu bahwa banyak juga dalam hukum kita tidak mengerti, tetapi kita juga tidak tahu kan apa maksudnya kok bisa dipenjara laki-laki itu gara istrinya tuh marahin suaminya itu. Kesimpulan itu bahwa hargailah wanita, hargailah perempuan, bahwa wanita itu perlu dihargai, perlu dihormati, karena tanpa wanita kita tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, baru juga ada juga saya dengar cerita tentang polisi gadungan ini yang saya dengar cerita itu belum berapa bulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu, bahwa polisi ini dia berpura-pura menjadi polisi gadungan supaya kenapa? Supaya dia bisa mendapatkan seorang wanita dan ia bisa mendekatinya dan akhirnya ia melecehkan perempuan itu. Saya dengar ia melecehkan perempuan itu sekitar 8 atau 9 orang dilecehkan. Nah, dari situ kita paham bahwa tidak semua orang yang berpangkat itu baik. Tidak semua orang yang berpendidikan, berpangkat maupun berbaju dinas itu baik. Terkadang seseorang itu buta melihat seseorang itu dari seragam, dari pangkat, dari apapun itu. Dari situ kita bisa menyimpulkannya. Dan juga singkat cerita, akhirnya polisi itu pun ketahuan sama orang gara-gara dia melihat polisi itu agak mencurigakan dari gerak-geriknya. Akhirnya ketahuan lah bahwa polisi itu adalah polisi gadungan, dan akhirnya dibawa diproses, akhirnya dipenjara. Akhirnya seorang wanita yang melirik polisi itu akhirnya menyesal dan akhirnya polisi itu pun juga tidak mau bertanggung jawab polisi gadungan itu. Dari situ kita paham banyak seorang laki-laki tidak menghargai seorang perempuan, tidak menjaga seorang perempuan, seorang harga diri. Ada juga dosen melecehkan siswanya di tahun lalu di Jakarta, di Surabaya, di Indonesia juga pasti ada. Soalnya yang saya dengar dosen ini supaya muridnya ini bisa selesai skripsinya, dia menyuruh muridnya ini supaya dia mau. Dan dari sini kita paham bahwa banyak lelaki di luar sana yang hanya mementingkan kepribadiannya sendiri, tetapi tidak mementingkan kepribadian seorang wanita maupun pacarnya. Nah, dari sini kita paham terkadang banyak halangan-halangan begitu, dan juga terkadang ada juga banyak lelaki yang tidak ingin melakukannya, tapi wanita itu sendiri yang memaksanya, kayak memakai baju-baju yang nampak-nampak begitu. Nah, banyak juga. Terkadang juga dari kesimpulan yang saya ceritakan itu bahwa hargailah kepentingan seorang wanita itu, bahwa seorang wanita itu perlu kita hargai, kita sayangi, kita cintai, dan juga kita harus menghormati mereka. Karena kenapa kita harus menghormati mereka? Karena tanpa wanita kita tidak bisa hidup, kita tidak ada apa-apanya. Karena yang pertama, kita lahir dari seorang ibu. Kedua, kita dibesarkan seorang ibu. Ketiga, kita dirawat seorang ibu. Nah, jadinya perempuan itu semuanya bisa. Malah menurut saya yang lebih kuat itu seorang wanita. Kenapa bilang? Karena seorang wanita itu bisa menahan semua rasa sakit yang dialaminya. Sedangkan lelaki
tidak. Tetap dari kesimpulan itu bahwa semua lelaki itu sama, dan juga kepentingan perempuan itu juga dihukum juga sama rata, tidak mandang bulu, tidak mandang fisik, tidak mandang umur, semuanya sama, maupun wanita maupun perempuan itu sama di dunia pekerjaan, di dunia industri, di dunia apapun itu sama semuanya, hak kepentingan wanita maupun laki-laki. Dari kesimpulan itu bahwa hargailah wanita, hargailah perempuan, bahwa wanita itu perlu dihargai, perlu dihormati, karena tanpa wanita kita tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, baru juga ada juga saya dengar cerita tentang polisi gadungan ini yang saya dengar cerita itu belum berapa bulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu, bahwa polisi ini dia berpura-pura. Kita tidak tahu dalam hukum ini banyak juga hal-hal seperti itulah, masalah besar diberat-beratkan, masalah besar itu diperkecil, masalah kecil itu diberat-beratkan. Kita tidak tahu hukum itu gimana, makanya menurut saya itu bagus sih. Menurut saya tidak ada kenapa seorang ibu itu dipenjara, karena menurut saya seorang wanita itu memarahi suaminya itu karena pertama, seorang wanita itu sayang kepada suaminya. Kedua, seorang wanita itu tidak ingin bekerja untuk anaknya, tidak menafkahi anaknya. Itu dari persoalan itu kita tahu bahwa terkadang di dunia ini sulit untuk ditebak. Oke? Dari itu kesimpulan saya Randy Jaya Purba, ilmu politik dari Fakultas Hukum, ingin menyampaikan terima kasih.